Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu la nidda lahu wa la mathila lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين ولقد ترك أمته على مهجة البيضاء وقد نصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين والطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Di muka bumi ini ada 3 tempat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melakukan perjalanan jauh, safar jauh kecuali ke 3 tempat ini. 3 tempat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya, hadis muttafaqun alaih sahihani, riwayat Bukhari Muslim, hadis yang datang dari sahabat yang mulia yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihal illa ila 3 masajid. Jangan melakukan perjalanan jauh, rihlah, bepergian jauh kecuali ke 3 masjid. Kata Nabi sallallahu al-Masjidil Haram wa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa, yakni Masjidil Haram yang berada di Makkah, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestin. Kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Berbicara tentang ketika masjid tersebut mempunyai fadilah yang berbeda-beda. Kalau kita peringkatkan, maka Masjidil Haram peringkat pertama, Masjid Nabawi peringkat kedua, dan peringkat ketiga tidak salah lagi, yakni Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah familiar, mungkin jamaah sekalian sudah pernah menginjakkan kakinya di sana, berdoa bermunajat di sana, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memenuhi undangan juga ke sana. Ya, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi yang ketiga Masjidil Aqsa, banyak kaum muslimin yang belum paham tentang fadilah dan keutamaannya. Maka daripada itu, pada khutbah yang singkat pada siang hari ini, insyaallah khatib akan menyampaikan beberapa fadilah, keutamaan, keistimewaan Masjidil Aqsa. Baik fadilah datang dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, maupun sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun dalil bukti tentang keistimewaan Masjidil Aqsa atau Palestina umumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya pada malam hari, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Berangkat dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, berlabuh sebentar dan melakukan salat di dalam, salat 2 rakaat di dalamnya, kemudian Rasulullah melakukan mi'raj, naik ke langit. Ini bukti keberkahan atau pujian dari Al-Quran.
Kemudian Masjidil Aqsa atau umumnya Palestina tersendiri adalah salah satu negeri al-muqaddasah yang disucikan pula. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 21 ketika Nabi Musa alaihi salam merintahkan kaumnya untuk masuk ke negeri yang diberkahi yakni Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kepada negeri atau ke dalam negeri yang kami berkahi di dalamnya, yang kami sucikan di dalamnya, yaitu negeri Palestina sebagaimana Allah telah mencatatkan bagi kalian. Kemudian bahwasannya negeri Palestina tersendiri adalah tempat hijrahnya para nabi terdahulu, bahkan menjadi tempat peristirahatan para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke negeri yang kami berkahi lil alamin, bagi semesta alam, yakni Palestina. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat ke-81-nya. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Dan tundukkan bagi Sulaiman angin yang berhembus kencang ya atas izin Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang kami berkahi yakni Palestina. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami mengetahui atas segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, berikut fadilah keistimewaan negeri Palestina khususnya Al-Aqsa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian bukti atau dalil dari hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Masjidil Aqsa tadi tempat berjalannya, tempat berlabuhnya terakhir Rasulullah sebelum naik ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di akhir hadis mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma dakhaltu ilal masjid." Kemudian aku ke masjid tersebut, fa shallaitu fihi raka'atan, maka aku melakukan salat di dalamnya rakaat. Di sini adalah yang dimaksud salat 2 rakaat, yaitu salat di Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian keistimewaan negeri Palestina atau khususnya Al-Aqsa sendiri adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis dari sahabat, datang dari sahabat yang cerdas yaitu Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli di Makkah ya nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan salat di Makkah ya, menuju ke arah Baitul Maqdis, sedangkan di sekelilingnya adalah ada Ka'bah, sehingga Allah pun mengalihkan, memindahkan kiblatnya ke Ka'bah. Kemudian fadilah yang selanjutnya adalah bahwasannya Masjidil Aqsa adalah masjid kedua di muka bumi yang dibangun di atas bumi ini. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat yang mulia pula, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Masjid apa yang dibangun di atas bumi ini yang pertama kali? Qala al-Masjidil Haram. Rasulullah menjawab Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, masjid apa lagi ya Rasulullah? Yaitu Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara dibangun keduanya? Nabi menjawab 40 sanah, 40 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan Masjidil Aqsa tersendiri atau umumnya Palestina adalah Masjidil Aqsa adalah ketiga masjid yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau bisa silahkan untuk melakukan rihlah perjalanan ke masjid tersebut. Yang tadi sudah disebutkan oleh khatib hadisnya. Hadis datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh, baik itu untuk mengalap berkahkah, untuk mencari keberkahan ya, kecuali hanya
diperbolehkan ketiga masjid ini, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Masih hadis sahih muttafaqun alaih. Kemudian jemaah sekalian, dari fadilah keutamaan Masjidil Aqsa tersendiri adalah barang siapa yang berangkat ke sana berniatkan untuk bisa sholat di dalamnya, maka bisa menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam musnadnya, hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar al-As radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Inna Sulaiman bin Dawud, sesungguhnya Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam, sa'alallahu thalathan, meminta kepada Allah 3 perkara. Wa narju an takuna lahu ats-tsalitsah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mudah-mudahan yang ketiganya ini dikabulkan, ya. Fa'atahu Allahu itsnataini. Allah memberikan 2 permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi mudah-mudahan yang ketiganya pun dikabulkan. Apa itu 3 perkara yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Fasa'alahu hukman yusadibu hukmahu. Nabi Sulaiman meminta hukum agar hukum yang diterapkan sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu Allahu iyyah. Maka Allah mengabulkan mengabulkan doa Nabi Sulaiman tersebut. Kemudian permintaan kedua yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman salam adalah meminta kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan itu tidak boleh diberikan lagi kepada kerajaan atau generasi yang lainnya. Jadi kerajaan yang dia miliki ketika itu jangan diberikan kepada kerajaan atau generasi yang lainnya. Fa'atallahu iya, Allah berikan pula, kabulkan pula doa Nabi Sulaiman tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman meminta yang ketiga, ya, mudah-mudahan ayyuma rajulin, siapa saja orang yang sholat, ya, kharaja min baitihi la yuridu illa shalah, orang yang keluar dari masjid untuk melakukan salat fi masjid hadza, di Masjidil Aqsa, maksudnya adalah illa kharaja min khati'atihi yaumin mithlu waladatu ummuhu, kecuali dia keluar dengan keadaan bersih dari dosa-dosanya seakan-akan orang tuanya baru melahirkan bayi tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahnu narju ay yakuna Allahu qad a'tahu iyyah. Maka kami juga mudah-mudahan berharap Allah mengabulkan doa yang ketiga itu dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka untuk sejauh ini, ya, untuk perhatian kita terhadap kaum muslimin di Palestina, tanpa dimotivasi dengan dahsyat pun, tanpa dimotivasi dengan keras pun, maka kalau kita sudah mendengar fadilah keutamaannya, dengan naruli atau fitrah seorang insan pun akan tergerak untuk peduli terhadap mereka. Jauh lebih daripada itu, kalau kita melaksanakan sholat di dalamnya, maka akan dilipat gandakan. Kalau di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi dilipat gandakan, maka di Masjidil Aqsa pun dilipat gandakan, ya, 1/4 dari Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi 1000, maka 250 di Masjidil Aqsa. Itu hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian Masjidil Aqsa juga atau umumnya Palestina, la yadkhuluhu ad-dajjal, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ada 4 masjid yang nanti tidak bisa ditinjak oleh Dajjal: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Tur, dan Masjidil Aqsa di antaranya. Kemudian di Palestina juga tempat terbunuhnya Ya'juj wa Ma'juj, makhluk Allah sang perusak di akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, sejauh ini jika kita sudah mengetahui fadilah keutamaan negeri Palestina yang Allah berkahkan, khususnya Masjidil Aqsa yang banyak di sana para anbiya mengakhiri hidupnya di sana, maka harus terbangun jiwa peduli kita terhadap kaum muslimin yang sedang terzalimi di sana. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Azanallahu wa iyyakum. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah berkahkan dalam setiap kehidupannya. Maka kejadian yang terjadi pada hari ini, bahkan sampai jam-jam ini, kejadian yang menimpa saudara-saudara muslim kita di Palestina menjadi gambaran bagi kita semua, bagi umat muslim di seluruh dunia. Bukan hanya umat muslim di Indonesia, namun di seluruh dunia, bahwasanya jika mereka beribadah harus bertaruh nyawa, bercucuran darah, maka kita di Indonesia masih diberikan kemudahan. Azan masih terdengar dengan bebas, pintu-pintu masjid masih terbuka dengan luas. Maka kaum muslimin manfaatkan hal tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melakukan ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, kita masih diberikan ni'matul amni, yaitu nikmatnya bersosialisasi, nikmatnya bermuamalah dengan kaum muslimin, baik maupun non muslimin di Indonesia ini. Maka kita berdoa di hari yang mulia ini, di hari yang di dalamnya adalah salah satu waktu yang mustajab, dari setelah asar dan kesananya turun ke sorenya. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, Allah memberikan kemaslahatan baik untuk kita, keluarga kita, dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Allah mudahkan juga kemenangan bagi kaum muslimin yang ada di Palestina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين. اللهم اللعنة على اليهود والكفار الذين يحاربون إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اجعل أهل فلسطين من الثابتين على دينك ومن أتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واحكم دماءهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولي أمورنا هذا في إندونيسيا. اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنا تجري فيها أحكامك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من العلوم لا تنفع ومن أنف لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.